Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ludus, salam pertemuan kembali dengan saya, orang Ludus. Ya. Dalam hal ini saya bersama dua orang siswa akan melakukan atau melaksanakan praktikum biologi dalam hal perkembangbiakan makhluk hidup, khususnya dalam hal ini adalah tumbuhan, ya. Namun kali ini saya bersama siswa ini akan mempraktekkan perkembangbiakan dengan memanfaatkan kultur jaringan, ya. Yes, langsung saja mari kita ngeludus untuk belajar bersama dalam hal perkembangbiakan tumbuhan. Baiklah anak sekalian, dalam hal ini kita bekerja sama dengan siswa MTS, ya. Bahan-bahan yang kita sediakan untuk pembuatan kultur jaringan adalah yang pertama kita sediakan pasir, ya. Ini ya, pasir. Pasir ini harus steril, ya. Pasir ini harus steril dengan cara goreng ataukah dicuci dengan formalin, ya. Tapi dalam kali ini kita akan memanfaatkan proses sterilisasi ini dengan digoreng, ya. Kemudian selain pasir sebagai media kultur jaringan nanti juga dijaringan tumbuhan yang akan kita buat sebagai eksplan, ya. Eksplan itu adalah tanaman ini nanti kita ambil daun, akar dan batangnya untuk dijadikan eksplan. Eksplan itu adalah bakal jaringan yang akan kita tanam, ya. Ini dari kaladium bisa, begonia bisa, ya. Kemudian ini juga ada lagi, ini kaladium yang dipakai, enggak apa-apa. Terus kemudian ini ada tanaman atau tumbuhan jeruk, ya. Jeruk juga bisa dipakai nanti. Nah, gitu. Terus untuk wadah kita gunakan pot, ya. Nah, ini potnya. Ini bisa seukuran ini atau lebih kecil boleh, tidak apa-apa. Yang penting nanti bisa muat untuk kita gunakan sebagai wadah media kultur jaringan tersebut, ya. Nah, kemudian dari sini nanti proses sterilisasi dan lain-lain nanti kita lakukan di video yang lain. Yang pasti untuk kultur jaringan kita sediakan alat dan bahan tadi adalah satu, pasir. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan itu sendiri, bisa memilih tumbuhan apa saja. Yang penting prosedurnya nanti kita pakai. Untuk digunakan eksplan. Eksplan itu adalah potongan, ya, dari jaringan tumbuhan itu, baik dari daun, batang dan akarnya. Kemudian dari eksplan itu nanti akan kita tanam di pasir yang sudah ditaruh di dalam pot itu, ya. Kemudian setelah itu nanti proses selanjutnya bisa kita lihat video selanjutnya. Demikian para adik-adik, ya, khususnya yang sudah duduk di kelas 9, di mana ada materi perkembangbiakan tumbuhan untuk dalam bentuk kultur jaringan. Selanjutnya kita lihat proses selanjutnya di video berikutnya. Demikian. Nah, sekarang kita bahas media, ya. Media yang saya pakai atau dipakai oleh teman-temannya ini adalah pasir. Jadi, ya. Nah, pasir ini harus disterilkan karena eksplan rentan sekali terhadap bakteri atau penyakit, ya. Banyak kegagalan untuk membuat perkembangbiakan dengan kultur jaringan ini karena ya tadi medianya kurang steril. Nah, ini harus digoreng dengan api besar, ya. Semakin besar apinya semakin bagus sehingga hama atau penyakit yang terbawa oleh pasir ini bisa mati, gitu, ya. Nah, setelah digoreng diperkirakan sudah bagus, ya. Ini ditaruh di tempat yang agak lebar, kemudian ditipiskan supaya cepat adem.
atau cepat dingin ya, karena kalau masih hangat nanti eksplan dimasukkan jelas akan mati ya itu. Nah ini setelah digoreng tadi. Nah ini perlu pasir agak banyak karena potnya juga ini yang dibawa oleh teman-temannya ini cukup besar ya. Nah ini adik-adik, jadi yang sudah adem atau sudah dingin pasirnya dimasukkan ke pot seperti ini sesuai dengan ukuran. Udah usah terlalu penuh masuknya, separuh atau setengah daripada bagian pot saja sudah cukup ya. Nah, ini teman yang lain sedang mempersiapkan api selanjutnya. Nah, seperti ini. Nah, sekian ini sudah cukup ya. Karena untuk proses penanaman eksplan di media ini juga nggak besar ya, kecil. Nah, ini. Dirampungkan untuk satu pasir yang gorengan tadi. Nah, ini untuk penggorengan selanjutnya. Ini teman-temannya juga masih sibuk untuk menggoreng pasir karena ini ada cukup banyak pot ya yang akan digunakan oleh teman-temannya. Yang terpenting ini apinya. Nah, ada sedikit sekalian ya, apinya harus besar agar cepat panas ya. Nah, ini pot yang perlu disediakan. Nah ini api besar ya, ini akan mempercepat proses penggorengan itu. Nah ini tadi yang lain pasir yang sudah kering ataupun sudah digoreng, ini sudah dingin dimasukkan ke pot. Nah daun ini bukan berarti ini eksplan ya, ini adalah untuk menutup bagian bawah daripada pot, karena pot ini kan ada lubang ya di bawah. Nah demikian. Nanti selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana pembuatan eksplannya ya setelah ini nanti dirasa, karena ini sudah cukup ya penjelasan tentang proses pembuatan media untuk proses kultur jaringan dengan bahan eksplan itu. Nah demikian adik-adik. Adik-adik sekalian, sekarang saatnya kita mau membuat eksplan ya. Eksplan itu adalah potongan dari tanaman muda ya, yang akan kita jadikan sebagai bahan kultur jaringan ya. Maka langsung saja sekarang kita ambil calon eksplan ya. Nah calon eksplan itu adalah tanaman yang masih sangat muda adik-adik ya, sangat muda. Nah ini kita ngambil jenis ini ya, tanaman ini ya, kalian sudah sangat mengenali. Nah ini kita ambil tanaman atau bakal tunas yang masih kecil banget ya. Nah ini ya, ini ada ya, kelihatan udah ini. Nah ini ya. Nah ini ya, kecil ini nanti akan kita ambil sebagai eksplan ya. Silakan diambil ya. Cara ngambilnya hati-hati ya. Ini hati-hati. Ini ya, yang ini. Nah, seperti itu diambil. Jangan sampai terkoyak tunasnya itu ya. Nah, begini. Diambil yang ini saja, yang kecil tadi. Yang tunas kecil tadi mana? Ya. Tunasnya tadi yang kecil tadi mana? Nah ini ya. Nah ini. Jadi ini bakal eksplan nanti. Ini akan nanti kita ambil ya. Diambil ya, diambil. Nah ini. Oke. Ya. Nah ini ya. Ini yang sudah diambil. Nanti kita taruh sini agar lebih steril ya. Oke, sekarang kita ambil tanaman lain ya. Tanaman lain sekarang kita ambil ini ya. Itu tadi yang monokotil, sekarang kita ambil yang dikotil. Ya ini ya. Ini kita ambil yang sangat muda ini untuk dijadikan eksplan kedua. Ya, silahkan diambil.
bawah lagi. Ya, sudah. Nah, ini. Lalu kita taruh di sini juga. Nah, sekarang mari kita dari dua jenis tumbuhan yang sebagai calon eksplan nanti akan kita sayat lagi sampai kita ambil bakal tunas ataupun dari pucuk tanaman tersebut ya. Nah, calon eksplan ya adik-adik ya, ini sudah kita siapkan, yaitu ini ya, dari dua jenis. Yang ini adalah tanaman dikotil, yang ini adalah yang ini adalah tanaman monokotil, kemudian yang ini adalah tanaman dikotil. Nah, dari calon eksplan yang kita ambil ya, sekali lagi ya, kalau mungkin adik-adik belum paham, eksplan itu adalah bagian tanaman yang akan kita gunakan sebagai bibit gitu ya, untuk singkatnya, untuk kita biakkan sedemikian rupa nanti. Nah, dari calon ini nanti kita ambil. Kemudian yang perlu kita sediakan segera adalah ini media ya. Media ini sebenarnya masih ada beberapa komponen yang harus kita berikan adik-adik sekalian ya. Ini pasir murni ini ya, pasir murni. Seharusnya ini pasir ini sudah dicampur dengan hormon atau pupuk ya, pengatur tumbuh, kemudian pupuk pengatur perangsang tumbuh gitu ya. Seharusnya seperti itu. Tapi karena ini sifatnya praktikum, yang penting adik-adik memahami ya bagaimana proses kultur jaringan tersebut. Nah, baik, adik-adik sekarang kalian buat eksplannya ya. Kita ambil dari tanaman yang monokotil dulu ya. Sekali lagi kita tunjukkan. Nah, mana tadi? Nah, ini ada ya. Jadi ini ya. Ini adalah yang kita ambil, tunas kecil ini yang akan kita ambil. Ya silakan, hati-hati. Ini akan kita ambil. Nah, seperti ini. Ya. Oke, awas, hati-hati. Bisa? Nah, ini dikerat lagi, lebih tipis lagi. Nah, begitu. Oke. Dan yang harus adik-adik ingat bahwa cutter ini juga harus steril ya. Cutternya ini harus steril sehingga nanti harus tidak terkontaminasi oleh bakteri ataupun hama pembawaan ya. Ada? Nah, ini disebut eksplan. Ya, ini disebut eksplan ya, ditaruh dulu di situ betul. Kemudian ini yang sekarang yang dikotil ya. Dikotil ini sudah pucuk sangat muda ya, pucuk sangat muda. Kemudian ini kita ambil yang ukuran lebih kecil lagi, daunnya ini kita buang karena kita mau menggunakan eksplan dari jaringan batang ya. Nah, ini adalah eksplan dari pucuk tanaman dikotil ya. Silakan. Ya, selanjutnya eksplan kita simpan dulu, kita taruh dulu. Nah, ini ya sudah eksplan 1, eksplan 2. Nah, kemudian kita siapkan medianya. Medianya ini harus dibasahi ya. Silakan dibasahi. Ya. Ya, kita basahi di sini supaya tidak Nah, gitu ya. Kita basahi. Nah, seperti ini. Oke. Secukupnya saja. Oke ya. Ya. Nah, sebenarnya sekali lagi ini selain ada air ini juga harus ada hormon adik-adik sekalian ya. Oke, kita bawa ke sana. Nah, kemudian dari eksplan yang kita buat ya, ini langsung kita tanam. Caranya adalah dengan cara ditaruh di atas pasir ya, silakan ditaruh di dasar pasir gitu. Nah, ditaruh seperti ini adik-adik ya. Oke, ini ya. Nah, ini ya. Nah, kecil ini. Kemudian ditimbun ya, kemudian ini ditimbun. Pakai pasirnya itu sebagiannya ditimbun sampai tidak terlalu kelihatan.
tipis-tipis saja nimbunnya ya Dek ya. Ditimbun tipis-tipis seperti ini. Nah, sudah nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Sudah tidak kelihatan enggak? Ini setiap hari harus dikontrol ya. Untuk menjaga kelembapan tanaman eksplan yang sudah kita tanam ini ya. Kita tanam ini harus dijaga medianya ini untuk selalu lembab. Tapi tidak terlalu basah ya. Hanya lembab saja. Ini kita tunggu sampai sekitar 1 sampai 2 minggu ya untuk menjadi kalus. Apa itu kalus? Kalus itu adalah keberhasilan ini eksplan ini membelah diri sel-selnya, atau mereka sudah akan muncul jaringan lain, misalkan akar dan lain-lain itu. Nah, itu namanya kalus. Nah, setelah 1-2 minggu menjadi kalus, ini baru kita pindahkan ya dari pot ini untuk diberikan media yang sebenarnya, misalkan media kompos atau yang lain supaya kembang biakan lebih mudah gitu ya. Nah, ini secara singkat prosedur pembuatan eksplan sampai penanaman pada media eksplannya ini. Jadi untuk menjadi kalus ini dibutuhkan waktu antara 1 sampai 2 minggu. Ya, ini. Nah, jika berhasil ya dalam penanaman itu sterilisasinya terjaga, kemudian eksplannya bagus, terbebas dari bakteri dan lain, maka dalam jarak itu nanti mereka akan tumbuh sesuai dengan jaringan mereka masing-masing ya. Jadi ada akar, kemudian perakaran itu nanti akan membentuk individu baru. Nah, itulah yang akan kita tanam di media yang sebenarnya. Ya. Artinya apa? Bahwa eksplan ini satu eksplan ya akan menjadi satu individu baru. Ya. Jadi kalau kita ingin memperbanyak ya otomatis eksplan yang kita ambil juga lebih banyak. Begitu. Ini jadi tujuan daripada perkembangbiakan dengan cara kultur jaringan itu kan maunya didapatkan suatu individu baru yang serempak gitu ya, yang sama, identik dengan yang lain-lain dengan usia yang bisa diatur. Tapi sekali lagi ini hanya sebagai contoh gambaran bagaimana perkembangbiakan dengan cara kultur jaringan itu. Ini ada beberapa hal yang belum terpenuhi adik-adik ya. Jadi media ini harus mengandung pengatur tubuh, kemudian perangsang tumbuh dan lain-lain. Nah, setelah ini beres, selesai, maka pot-pot yang berisi eksplan ini nanti kita taruh di suatu tempat yang tidak terkena matahari langsung, tetapi cukup cerah. Ya, misalkan dalam ruangan yang ada ventilasi yang bagus, ya, ventilator yang bagus, atau ruangan dengan lapisan kaca yang banyak begitu sehingga cerah, tapi tidak boleh terkena matahari langsung karena nanti bisa kering baik eksplan maupun medianya itu. Terus suhunya juga tidak boleh terlalu tinggi ya, kita pakai suhu ruangan ya, sehingga pertumbuhan daripada eksplan itu nanti bisa normal. Nah, demikian itu adik-adik, khususnya adik-adik yang masih duduk di kelas 9 ya, seperti teman kalian ini ya. Ini sama-sama masih kelas 9. Nah, ini nanti bisa kalian coba di rumah ataupun praktikum bersama Bapak Ibu guru di madrasah atau sekolah masing-masing ya. Cuma dengan syarat-syarat yang sangat ketat adik-adik ya. Yang kita praktekkan di sini tadi adalah bersifat contoh saja dengan sistem yang sederhana seperti itu. Ada beberapa hal yang belum kita penuhi, tapi semoga saja konsep ini bisa dipahami oleh adik-adik sekalian. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu tersenyum dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.